Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para ustadz dan ustadzah khair ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini dalam suasana bulan Syawal, ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, mohon maaf lahir dan batin, ya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari materi hadis sama sekalian, di mana kita mempelajari bab-bab tentang adab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, kita sampai di bab yang ke-99. Insyaallah kita akan masuk hari ini ke bab selanjutnya sesuai urutan kitabnya, yaitu bab yang ke-100. Ya, bab yang ke-100. Bab yang ke-100 sama sekalian diberikan judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Kitab Adab At-Ta'am. Ya, Kitab Adab At-Ta'am. Ya, maksudnya bab yang berisi adab-adab tentang makanan. Ya, jadi kalau tempo hari telah kita pelajari adab-adab, ya, berkaitan dengan diri kita sama sekalian, maka di sini lebih spesifik kepada adab-adab yang berkaitan dengan at-ta'am atau makanan. Ya, di dalam agama kita diatur segala sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam hal ini perbuatan yang sifatnya keseharian, perbuatan yang merupakan aktivitas dan kebutuhan kita sehari-hari, termasuk yaitu makan dan minum. Kita lihat penjelasannya, ya, sebelum masuk kepada babnya. Dijelaskan dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, lam yada al-islam kabiratan wala saghiratan fi hayatil insan illa wada'alaha manhajan mu'tadilan. Ya, jadi agama kita Islam jemaah sekalian tidak meninggalkan, ya, perkara yang besar maupun perkara yang kecil dalam kehidupan seorang hamba, kecuali ada apa? Ada patokannya, ada manhajnya, ada aturannya yang dijelaskan dalam agama. Wa ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yuqarrib minallah illa 'allamana iyyaha. Ya, jadi tidak ada amalan yang di dalam amalan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Seluruh perkara yang baik disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya segala perkara yang tidak baik yang menggelincirkan, beliau telah memperingatkan umat daripadanya. Wal mu'min idza tatabba'a awamirallah wa sunana nabiyhi wajada nafsahu yahya fi ma'iyatillah kulla harakatin bidzikrin. Ya, jadi kalau seorang mukmin itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah dia akan mendapatkan ma'iyatullah, ya, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala
dalam setiap gerakan-gerakan dan tindakannya. Termasuk dalam hal ini aktivitasnya makan dan minum, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi perkara yang lain, ya makan dan minum saja, yang sesuatu yang mubah sama sekalian kita disuruh untuk mengingat Allah supaya Allah menjaga kita. Baik, ada beberapa bab ya dalam kitab adab ini sama sekalian, kitab Adabut Ta'am, dan masing-masingnya itu ada hadis-hadisnya. Kita masuk kepada adab yang pertama pada kitab Adab At-Ta'am. Bab yang pertama ini bab yang ke-100, yaitu bab At-tasmiyah fi awwalihi wal hamd fi akhirih. Ya, jadi bab mengucap basmalah ketika awal makan. Bab mengucap basmalah ketika awal makan, ya, tasmiyah itu mengucap bismillah di awal makan, dan alhamd, ya, memuji Allah di akhir makan, setelah makan. Baik. Kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini hadis yang pertama, hadis nomor 728. Ya. Mungkin ada sebagian cetakan yang berbeda nomor, mungkin lebih atau kurang, tapi yang jelas hadisnya di hadis pertama bab ke-100. Wa an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari seorang sahabat yang bernama Umar, ya, bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah ini Rabibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabib itu maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibundanya Umar ibnu Abi Salamah. Nah, istri beliau tersebut membawa anak. Nah, ini namanya Rabib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bahasa kita itu anak sambung ya lebih ini. Nah, Umar ibnu Abi Salamah. Baik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, qolali. Ya, ini ketika makan ya sama sekalian. Sepertinya sahabat Umar ibn Abi Salamah yang ketika itu masih kecil, ya, sepertinya lupa atau bagaimana tidak menyebut nama Allah. Ya, kemudian diberikan arahan, nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, samillah. Yang tebal hurufnya, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, ya, makanlah apa yang saya ulangi, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, yamin, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. Jadi maksudnya muttafaq itu disepakati atas hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kita perhatikan di sini ada fikih hadis ya jemaah sekalian. Fikih hadis yang pertama, at-tasmiyah fi awwalihi, ya, hukum mengucap basmalah di awal makan. Ya, insyaallah kalau kita pas makan insyaallah tidak lupa ya baca bismillah. Nah, sekarang kita bahas hukumnya bagaimana. Hukumnya apakah keharusan ataukah kesunahan. Nah, menurut jumhur para ulama ahli fikih jemaah sekalian, jumhurul fuqaha dijelaskan annahu yustahab, ya, bahwasanya hukumnya itu sunnah. Ya, sunnah membaca basmalah sebelum makan dengan mengucap bismillah. Ya, bismillah. Dan ini yang paling kadar minimalnya. Kalau seumpama dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka itu lebih lebih sempurna dan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
meskipun kami masih lebih condong kepada bismillah ya, karena biasanya bismillahirrahmanirrahim itu kalau apa mau membaca Al-Quran, ya bismillah ya, mau membaca bismillahirrahmanirrahim ya silakan ya. Kama yustahabbu an yajhar bitasmiyah. Nah, kemudian disunahkan untuk mengeraskan ya bismillah, supaya apa jamaah sekalian mengingatkan ya orang yang bersama kita untuk juga membaca bismillah ya. Jadi perintah secara apa tidak langsung yang ngajarkan secara nggak langsung yang di dekat kita untuk ingat membaca apa bismillah ya. Nah, ini kalau makannya bersama orang yang di dekat kita, baik kita kenal maupun tidak ya. Kita nggak kenal ya kita perdengarkan dengan kadar apa dia mendengar ya. Apalagi kalau makan bersama ya, bersama keluarga, istri dan anak kita misalnya, maka ucapkan, perdengarkan. Karena sifat manusia itu dasarnya apa? Kadang-kadang lupa. Maka di sini diingatkan. Apalagi anak-anak itu perlu sering apa dibiasakan, diperdengarkan sampai adab tersebut merupakan ya kebiasaan pada diri mereka. Walau tarokat tasmiyah fi awal ta'am, ya kalau seandainya seseorang itu lupa sama sekalian baca bismillah di awal makan karena ada sesuatu hal, baik itu karena amidan ya karena dia sengaja, atau nasian atau lupa, atau jahilan dia tidak tahu, atau mukrohan ya, atau ajizan ya, mukrohan itu dipaksa, atau ajizan dia lemah tidak bisa, maka ketika hilang sebab-sebab itu semua dianjurkan mengucap apa di tengah-tengah makan bismillah awwalahu wa akhirahu, bismillah awwalahu wa akhirahu. Masya Allah, ini minuman ya, bukan makanan ya, insyaallah. Jazakallah khair Pak ya, bahas makanan dan Masya Allah dapat teh ya, Masya Allah. Bismillah ya. Seumpama lupa tengah-tengahnya baca apa? Bismillah awwalahu wa akhir. Oh iya, saya tadi belum baca bismillah, maka baca bismillah awwalahu wa akhir. Atau mau habis baru ingat baca apa? Bismillah awwalahu wa akhir, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Nah, nanti kalau membaca seperti itu jamaah sekalian ya, syaitan yang tadinya menemani itu akan apa? Mengeluarkan makanannya. Karena kalau tidak membaca itu apa? Ditemani oleh syaitan. Itu ada riwayatnya nanti ya. Kalau tidak membaca ditemani oleh setan. Setan itu juga makan. Nah, kalau membaca bismillah awwalahu wa akhirah, setan akan mengeluarkan. Ini pendapat mayoritas para ulama ahli fikih. Pendapat yang kedua, ini menurut madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah itu jamaah sekalian madhab yang lebih kepada apa? Tekstual. Ya, tekstual apa? Riwayat hadis. Ya. Di antara tokoh dalam mazhab Zahiriyah yaitu Imam Ibnu Hazm. Mungkin pernah mendengar ya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, Imam Ibnu Hazm itu menarik ya. Beliau belajar agamanya, menuntut ilmunya lebih tepatnya jemaah sekalian dalam usia yang bisa dikatakan terlambat. Yaitu di usia kurang lebih 26 tahun. Terlambat ya. Itu ada kisah ya. Kalau tidak salah beliau itu pernah masuk ke masjid langsung duduk. Kemudian ada orang negur, kenapa kamu tidak sholat? Lalu beliau pun sholat. Satu saat beliau masuk masjid langsung sholat, ada yang negur, kenapa kamu sholat? Akhirnya beliau berpikir, oh saya harus belajar ini. Ya, dari usia 26 sampai terus beliau belajar talabul ilmi sampai Allah berikan apa? Kedalaman ilmu, sampai lahirlah karya-karya yang luar biasa, di antaranya Kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla Imam Ibnu Hazm. Nah, beliau condong kepada mazhab apa? Zahiriyah. Ya. Nah, beliau berpendapat sama sekalian bahwasanya mengucap bismillah di awal makan itu fardun, ya, wajib. Ya, karena lafadznya memang apa? Lafadznya perintah. Samillah. Ya, perintah menunjukkan apa? Al-amru yufidu al-wujub ya, jadi perintah menunjukkan wajib ya. Maka beliau langsung berpendapat apa? Wajib ya. Dari dua pendapat ini wallahu alam bisawab ya, kita lebih memilih pada pendapat yang pertama ya. Jadi disunnahkan
tapi jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi sunnah itu bukan berarti ditinggalkan, tapi sebuah yang mulia. Namun perkara tersebut, ya, wallahu a'lam bishawab, tidak sampai perkara yang wajib. Ya, tetap dilakukan dan kita biasakan ya Mas sekalian, supaya kita mendapat apa? Fadilah, keutamaan, ya, diberkahi makanan tersebut. Ya, kemudian juga mendapat apa? Kebaikan, pahala dengan mengucap bismillah. Kemudian yang kedua, al-aklu bil yamin, ya, makan dengan tangan kanan. Al-aklu bil yamin. Yusannu al-aklu bil yamin, ya, dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Ya. Disunnahkan makan dengan tangan kanan. Ya. Ini dijelaskan ya, dalam mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, ya, bahwasanya makruh ya kalau seseorang makan dengan tangan kiri kecuali dalam keadaan darurat. Ya, misalnya apa? Misalnya tangan kanannya sakit ya, di gips atau apa, nggak bisa makan dengan tangan kiri boleh. Atau tidak punya tangan kanan. Ya, saya pernah menjumpai seseorang yang tidak punya tangan apa? Kanan, maka di sini dia tangan kiri. Tapi kalau dua-duanya bisa, gunakan tangan apa? Kanan. Nah, ya, jadi dikecualikan darurat atau uzur ya, seperti marad ya, sakit, au jirohah, luka yang nggak memungkinkan untuk makan dengan tangan kanan. Nah, Salisan yang ketiga, makan dengan apa yang dekat kita. Ya, jadi di sini disunnahkan ya, ayakulal insan mimma yalihi, makan dengan apa yang dekat dengan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya, gambarannya itu sama sekalian. Misalnya makan bersama satu nampan gitu ya. Nah, satu nampan, maka di sini berlima misalnya atau berempat. Nah, kita ngambil nasinya itu yang di tengah apa yang di dekat kita? Yang di dekat kita. Ya, lauknya tidak apa-apa dari tengah kita ambil. Soalnya biasanya lauknya di tengah ya, mungkin kambingnya atau ayamnya di tengah. Jadi kita dekatkan. Kalau kita makan tengah gini, nanti yang lainnya merasa apa? Ya, gak mood nanti makannya. Jadi kita makan dengan yang dekat. Yang satu lagi makan dengan yang di dekatnya. Satu lagi makan yang dekat di dekatnya. Berbeda konteks kalau seseorang makannya sendiri-sendiri. Ya, dia makan pakai piring sendiri-sendiri, ya berarti semua dekat bagi dia. Tapi ini gambarannya makan bersama, yang di situ berkumpul. Maka makan dengan yang dekat dengannya. Demikian aja Mas sekalian. Ya, disebutkan di sini yustatsna min dzalik, dikecualikan idza talafatil anwa, kalau jenisnya berbeda. Maksudnya itu lauknya berbeda, yang mengharuskan mengambil dari yang selain dekat. Ya, saya tadi beri contoh satu nampan, ya lauknya di tengah, berarti kan berbeda dengan nasinya. Nah, kita butuh, nah kita ngambil, ya Mas sekalian. Tapi kalau jenisnya sama, yang di pinggir dari nasi, kita ngambil yang di dekat kita. Ya, insya Allah pernah ya makan bersama seperti itu, dan ini tentu salah satu hal yang sangat baik ya, coba sekali ada kebersamaan, ada kebaikan, ada barokah. Ya, meskipun tidak ada larangan juga makan dengan sendiri ya, tapi di sini lebih baik dan lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya alhamd fi akhirih, ya, jadi memuji Allah di akhirnya, ya, memuji Allah ketika selesai makan. Alhamdulillah ya dapat rezeki, bisa sarapan ya, bisa makan siang, bisa makan malam. Maka di sini sebagai ungkapan hal tersebut kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rezeki. Ya, sesederhana apapun syukurilah nikmat tersebut, karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkannya. Itu ya, cara mensyukuri nikmat ya berupa makan. Ya, kita nggak bisa ngitung ya, mulai dari kita kecil sampai sekarang sudah berapa piring yang kita lahap, sudah berapa ekor ayam, kambing, sapi yang sudah masuk dalam diri kita. Ya, berarti rezeki Allah yang luar biasa banyaknya, kita nggak bisa menghitungnya. Ya, masya Allah. Ya. Baik, berkaitan dengan ini jamaah sekalian, kita bawakan satu tambahan ya tentang masalah ini. Saya kutipkan dari salah satu tulisan para ulama, yaitu tentang adab-adab tentang makan dan minum jamaah sekalian.
Yang pertama ada adab-adab sebelum makan, ada adab-adab ketika makan, ada adab-adab setelah makan. Ada adab-adab umum ya. Ada adab-adab setelah makan, dan yang keempat ada adab-adab umum. Yang pertama sebelum, yang kedua ketika, yang ketiga setelah, yang keempat adab umum. Baik. Yang pertama jamaah sekalian, adab sebelum makan. Adab sebelum makan dijelaskan ghaslu al-yadaini qabla ta'am. Ya, usahakan mencuci kedua tangan sebelum makan. Ya. Supaya apa? Liyakula biha wa huma nadhifatan, ya, supaya ketika makan kondisi tangan kita bersih. Ini bisa juga kita terapkan kepada anak kita, siswa kita sama sekalian, untuk selalu apa? Mencuci tangan ya sebelum apa? Sebelum makan. Nah, ya, supaya tidak terkena sesuatu wasakh ya, wasakh yang ada pada tangan, yang mungkin ada kotor atau apa, dihilangkan dengan mencuci tadi. Baik. Yang kedua di antara adabnya, min adabil akal as-su'al anit ta'am idza kana dhaifan ala ahadin wala ya'rifuhu. Ya. Boleh jamaah sekalian kita bertanya ketika kita diundang makan atau dijamu makanan atau kita bertamu tentang jenis makanan yang dihidangkan. Ini makanan apa ya? Boleh. Boleh. Kalau jelas itu ayam ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu ya jenis makanannya, lalu kita ragu-ragu, bukan karena halal haram ya, tapi karena kita pernah apa enggak ini ya, maka nanya dulu sama sekalian. Kalau memang kita merasa ini kemudian kita tidak jadi makan, tidak apa-apa, maaf saya tidak terbiasa, ya boleh bertanya terlebih dahulu. Karena kadang-kadang makanan kalau sudah diolah, dimasak itu kan kita nggak tahu ya, ini makanan apa. Ya, kita masih ini tanya dulu, nggak apa-apa. Ya. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakul ta'aman hatta yuhaddatha aw yusamma lahu. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan kecuali setelah diterangkan jenis makanannya itu apa. Ya, ya tentu kita tahu paling yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah daging apa? Kambing ya, daging kambing bagian paha paling suka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang jelas kalau yang lain itu beliau dijelaskan dulu. Kalau beliau tidak tahu, beliau dijelaskan, kemudian beliau memakannya atau tidak. Ya. Nah, di sini ada riwayat jamaah sekalian. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya disuguhi sebuah apa? Makanan, di mana makanan ini ternyata apa? Dobban ya, dobban itu daging apa? Biawak. Ya. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak biasa makan itu sama sekalian. Maka beliau pun terus terang kalau tidak terbiasa makan. Tapi beliau juga tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Nah, iya benar. Nah, ya. Ya. Jadi sahabat tadi tanya, apakah haram ya Rasul? Beliau menjawab tidak. Tetapi ini lam yakun bi ardi qaumi. Ini enggak biasa di daerah saya. Enggak biasa. Nah, kita yang nyuguhi jangan apa? Jangan maksa. Kalau kita nyuguhi orang makan atau minum, dia masih belum ini, jangan dipaksa. Karena mungkin belum apa? Belum terbiasa atau belum apa? Ada ketertarikan ya. Jadi meskipun kita berusaha menyenangkan ya, tapi kalau nggak biasa nggak ini, masya Allah, nggak bisa dipaksa, sama sekalian, masya Allah. Ya, daripada dia makannya apa, terpaksa, ya. Kan kalau makannya dengan penuh ini kan lahap terus enak gitu ya, paksa, masya Allah. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Tin ya, innama kana yas'al ya, jadi beliau itu bertanya jamaah sekalian karena bangsa Arab itu la ta'afu syai'an minal ma'akil liqillatiha indahum. Ya, salah satu sebabnya karena sedikitnya makanan ya pada bangsa Arab ya, jenis-jenisnya jamaah sekalian. Ya, beda dengan kita di Indonesia ya, begitu banyak apa variannya, jenisnya, masya Allah.
Ya, ini barangkali salah satu sebab ya orang-orang dulu itu jarang jarang sakit. Iya, karena makanannya itu ya itu aja, tidak banyak variannya, tidak banyak olahan-olahannya. Ya, kalau kita kan masya Allah ya, ya ada pecel, ada soto, ada rawon, ada gulai, ada apa lagi, ada opor, ada kari, masya Allah, dan lain-lainnya, masya Allah. Ya, ya, semuanya boleh ya jamaah sekalian. Yang penting apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu, ya, penting tidak berlebih-lebihan. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, di antara adab sebelum makan yaitu al-mubadaru ilal akal idza quddima ilaihi ta'amin mudhifihi. Ketika disuguhkan makanan, misalnya seperti bertamu, mubadarah, bersegera kita untuk menyantapnya. Ya, ini termasuk memuliakan ya sahibul bait. Ya, fa inna min karamati dhaif ta'jilat taqdimalah. Ya, jadi termasuk memuliakan tamu itu menyegerakan makanan untuk apa? Tamu. Ya, tapi jangan begitu masuk langsung disuguhi ya. Khawatirnya dianggap apa? Jangan lama-lama. Ya disambut dulu. Ya. Saya pernah ke rumah seseorang itu baru masuk, minum apa? Waduh. Kurang pas ya. Baru masuk langsung ditanya minum apa kan? Ya disambut dulu, dipersilahkan. Baru kemudian disuguhkan insyaallah. Ya. Wa min karamati sahibil manzil al-mubadarah ila qabuli ta'amihi wal akal minhu, ya. Memuliakan sahibul bait yaitu dengan apa? Segera menyantap hidangan, baik itu makanan maupun minuman. Nah, karena kalau mereka melihat tamunya tidak makan dari yang disuguhkan, tidak minum dari yang disuguhkan, dzannu bihi syarra, nanti mereka berprasangka sesuatu. Ya, kenapa ini dengan makanan yang saya berikan atau minuman? Ya, maka di sini tamu yuhaddi, ya, menenangkan pikiran orang yang ditamui dengan bersegera menyantapnya, ya, dan ini akan menenangkan hatinya. Ya. Perlu disampaikan dengan ucapan atau tidak? Ya, kebiasaan ya, lihat daerahnya. Kalau di kita mungkin silahkan ya, mari silahkan ini. Ya. Kalau di Arab itu tidak pakai ucapan, ya, pokoknya disuguhkan ya berarti sudah menunjukkan silahkan gitu ya. Iya gitu sih, nggak menunggu ucapan. Kalau kita masih menunggu ya, kadang kita sedang lihat kuenya enak, mau ngambil kok belum disuruh ya, gitu ya. Apalagi di momen Lebaran ya biasanya. Ya. Masya Allah. Kalau belum silahkan itu masih ini ya. Ya. Nah, yang keempat atasmiyah qoblal akal ya. Jadi apa jamaah sekalian? Mengucap basmalah sebelum makan. Ya. Jadi maksudnya tasmiyah itu adalah bismillah di awal apa? Di awal makan. Nah, ya. Nah ini ya kelengkapan hadisnya di sini ya. Jadi sahabat Umar bin Abi Salamah cerita, aku dulu waktu masih ghulam ya, masih kecil atau masih remaja dalam hijr ya, di dalam kamar ya, maksudnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah robibnya Nabi SAW. Nah ketika itu tanganku yatisu fis sohfah, ya, tanganku kemana-mana di nampan itu. Kemudian Nabi pun memberikan nasihat, wahai gulam, sambillah, ucapkanlah, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat dengan engkau, gitu ya. Dia masih kecil nggak tahu, dia gini-gini ya tangannya ke nampan yang berisi makanan tadi. Maka diajarkan, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan anak perlu apa? Mendapatkan bimbingan, ajaran termasuk masalah adab. Ya, karena dalam keadaan belum tahu, diberitahu coba sekalian. Ya, nah, insyaallah demikian. Yang kedua, adab ketika makan. Ya, adab ketika makan yang pertama al-aklu bil yamin, ya, makan dengan tangan kanan. Ya, ini menurut beliau ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ini yajib ya, wajib makan dengan tangan kanan ya, tentu selama mampu. Ya, karena ada riwayat hadis menyebutkan janganlah sekali-kali kalian itu makan dengan tangan kirinya. Jangan sekali-kali minum dengan tangan kiri,
Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, berarti syaitan itu ya makan ya minum coba sekalian. Yang nggak makan minum itu malaikat. Ya, malaikat. Karena itu ketika tamunya Nabi Ibrahim yang berwujud manusia disuguhi daging anak sapi, mereka nggak menyentuh. Ketika itu Nabi Ibrahim ada rasa sesuatu, ya, ternyata mereka malaikat. Malaikat yang berwujud apa? Manusia. Tapi syaitan makan ya, makan dan minum. Kecuali kalau ada uzur ya, baru boleh tidak makan tangan kanan. Tidak ada uzur, tangan kanan. Nah, ya jadi janganlah seseorang itu mencontoh perilakunya syaitan. Ya, an yatajannab al-af'al allati tusbi af'al asyaitan. Jangan meniru perilakunya syaitan, termasuk dalam hal ini makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau kita melihat ya kita nasihatkan, ya kita nasihatkan, ayo makan dengan tangan apa? Kanan. Ya. Kalau misalnya dia minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, ya sengaja maupun tidak diingatkan. Ya, mau nerima alhamdulillah, ya tidak menerima maka ya diulang lagi nasihatnya. Kalau itu dalam kekuasaan kita ya, anak kita misalnya diulang lagi, dijelaskan. Tapi biasanya nurut ya anak itu. Tapi anak itu mungkin ini kadang mereka itu masih bingung membedakan mana kanan mana kiri, gitu ya. Saya pernah bilang ke anak saya, ini kanan, ya ini kiri. Karena mereka masih belum tahu ya mana kanan lagi. Oh ini kanan, iya gitu ya. Nah, baru kita. Jadi kadang dengan praktek ya kalau anak masih kecil itu dengan ini. Karena mereka nganggap sama-sama tangan, mereka bingung yang kanan yang mana. Nah, dibiasakan, insya Allah biidznillah terbiasa. Kemudian yang kedua, al-aklu mimma yalih, ya makan dari apa yang dekat dengan kita. Ya ini disunahkan ya hukumnya, makan dengan makanan yang dekat kita. Wala tamtad yaduhu ila ma yalil al-akharin, ya jadi tidak dia luaskan tangannya ke daerah yang bukan di depannya, ke tempat yang bukan tempatnya dari makanan. Tidak pula ke tengah makanan. Ya, kalau memang jenisnya sama ya. Tapi kalau lauknya di tengah ya diambil ya lauk tersebut. Tapi jangan diambil semuanya ya. Nanti nggak dapat bagian yang lain ya. Nah, Masya Allah. Baik. Baik, kemudian yang berikutnya yang ketiga, ghaslul yad ba'da ta'am. Ya. Ini termasuk di ini ya. Afan ya. Afan ini yang tadi sampai di makan di dekat. Yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga ya. Ghaslul yad ba'da ta'am ya. Mencuci tangan setelah makan. Ya, mencuci tangan setelah makan. Ya, kalau memungkinkan jamaah sekalian makan itu dengan tangan kanan dan kalau bisa pakai tangan, tidak pakai bantuan alat makan, kecuali kalau memang diperlukan. Ya, misalnya makanannya berkuah, kita boleh menggunakan apa? Bantuan, ya, sendok atau garpu. Tapi kalau memungkinkan dengan tangan langsung, ya ini sepertinya lebih apa? Lebih mencontoh apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan tangan langsung. Dengan sendok atau yang lain juga tidak mengapa, tidak ada larangan. Nah, kalau makanan itu jamaah sekalian memungkinkan dengan 3 jari, maka lebih baik dengan 3 jari. Ya, misalnya makan apa? Kurma dan kacang. Ya, kurma, kacang ini lebih mudah dengan 3 jari. Kalau kurma 5 jari lebih susah jadi 3 jari. Tapi kalau nasi boleh dengan 5 jari. Boleh sama sekali. Ya. Ya kalau bangsa Arab kan makannya bukan apa? Kalau zaman dulu kan bukan nasi ya. Lebih ke gandum, apa namanya? Kurma, ya. Jadi di sini kita bisa mempraktikkan apa? Bentuk-bentuk yang dianjurkan. Kalau memungkinkan pakai 3 jari, tidak dengan 5 jari. Nah, ya. Ya, dan ini bukan sebuah aib ya. Jadi bukan sebuah aib seseorang makan dengan tangannya. Gitu ya. Mungkin kita ingat kisah tokoh nasional siapa?
Kiai Haji Agus Salim ya. Nah, itu beliau ketika ditertawakan karena makan dengan tangan langsung ya, sementara yang orang-orang ya atau orang Belanda atau apa itu makan dengan sendok dan garpu ya, beliau ditertawakan. Maka beliau dengan cerdas menjawab, apa, tanganku ini saya gunakan untuk diriku sendiri. Ya, maksudnya sendok garpu yang kalian gunakan itu kan sudah bermacam-macam, apa, sudah digunakan berganti-ganti. Tanganku ini saya gunakan untuk aku sendiri, paham ya? Kalau sendok itu kan sudah ini ya, saking dicuci ya, bersih lagi. Sudah sekian masuk ke dalam sekian mulut orang. Tanganku untuk aku sendiri. Ya, ketika beliau ditertawakan karena berjanggut beliau, maka beliau ya, mereka mentertawakan dan mengatakan embe gitu ya. Maka beliau mengatakan, diamlah wahai kambing-kambingku. Ya, Masya Allah ya. Cerdas ya. Dan luar biasa ya, kalau tidak salah beliau menguasai 7 bahasa ya. Haji Agus Salim ya, tokoh nasional. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu apa, nggak perlu sungkan atau minder ya dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Kemudian lanjutannya ghuslu al-yad ba'da ta'am ya, mencuci tangan setelah makan. Ya, jadi setelah makan mencuci tangan. Ya, boleh menggunakan sabun, boleh menggunakan sesuatu untuk membersihkannya. Nah, kemudian ada juga anjuran jamaah sekalian al-madmadah ba'da ta'am ya, berkumur setelah makan. Al-madmadah ba'da at-ta'am ya, berkumur setelah apa? Setelah makan. Ya. Masyaallah. Jazakallahu khair. Ya. Ini ada riwayat ya. Annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-suhbah wa hiya 'ala rauha min Khaybar fa hadarat as-shalah fada'a bi ta'am falam yajidhu illa sawiqan falaka minhu falukna ma'ahu thumma da'a bima'in famat madha. Ya, jadi setelah makan beliau meminta air, kemudian beliau berkumur, lalu beliau sholat. Ya. Lah, makan tersebut apakah perlu mengulang wudu? Kalau mau sholat ya tentu tidak mengulang ya sekalian. Kalau masih ada wudu, tidak membatalkan apa? Wudu kita. Ya. Kecuali makan apa? Kecuali makan daging unta. Ya, makan daging unta itu kalau bisa apa? Wudu kembali. Kalau kita mau sholat gitu ya, siapa sekalian. Ya. Kalau makan daging yang lain, daging kambing atau makanan tidak membatalkan wudu selama wudunya tidak batal. Ya, cukup dengan apa? Berkumur. Ya, dengan berkumur. Yang kelima jamaah sekalian, kalau kita diundang atau bertamu, maka doakan yang menjamu kita tersebut. Doa kepada yang sahibul bait. Ya. Apa doanya? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa sallat alaikumul malaikah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang jamaah sekalian, beliau disuguhi khubz. Khubz itu roti. Ya. Oh iya, kalau di Arab itu biasanya pagi nggak pakai nasi jamaah sekalian. Dan kita pernah merasakan memang seperti itu, enak itu. Jadi pagi itu nggak pakai nasi. Tapi di Indonesia nggak pakai nasi, nggak bisa. Alamnya berbeda. Jadi waktu kami di sana itu pagi nggak pakai nasi itu kuat, tapi roti ya, roti sama apa? Siang baru nasi, malam nasi. Ya. Subhanallah. Ya, jadi alamnya berbeda. Mau dicoba silahkan ya. Ya. Roti nanti dicampur sama apa? Ada namanya zabadi ya. Zabadi itu kayak yogurt, ya, Satagil ya. Namanya zabadi, kalau Satagil lebih paham ya. Dikasih apa? Ke rotinya, kemudian dikasih madu. Masya Allah, sangat nikmat sekali. Ya. Ada kismis dan yang lainnya. Ya, beliau pernah disuguhi apa? Roti sama apa? Zait itu minyak. Lalu beliau makan. Kemudian beliau mendoakan. Aftaru indakumus shaimun, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abror, telah makan makanan kalian orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, para malaikat telah berselawat atas kalian. Ya. Ini tentu kalau kondisinya berpuasa ya. Jadi seperti beliau lagi berpuasa dijamu, beliau mendoakan. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, telah makan kalian orang-orang yang baik, dan telah bersolawat atas kalian para malaikat.
aftaru iddakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Yang keenam, ya. Yang keenam, al-aklu bi thalathati asabi, ya. Jadi kalau memungkinkan makan dengan 3 jari. Ya, makan dengan 3 jari. Kalau seumpama darurat dibutuhkan lebih dari 3 jari karena li khifati ta'am, makanannya ringan, ya, seperti nasi kan ringan itu sekalian. Wa adami talfiqihi bi thalath yad'amuhu, dia bisa menambah dengan jari yang keempat atau kelima. Berarti boleh ya jamaah sekalian, kalau memang diperlukan 5 jari seperti yang biasa kita gunakan, silahkan. Kalau pas lebih memudahkan 3 jari, 3 jari. Seperti memakan apa? Kurma. Nah, tentang sendok sendiri dibahas di sini, ya, wala ba'sa, tidak mengapa seseorang menggunakan mil'aqah, ya, mil'aqah itu sendok, wa nahwiha dan semisalnya. Secara hukum apa? Boleh. Boleh ya menggunakan sendok atau garpu. Nah, yang penting tetap tangan kanan, ya. Kadang kita lihat itu ada yang menggunakan tapi apa 2 tangan, ya. Jadi makannya ya, kalau membelahnya boleh tangan kiri, tapi kadang dua-duanya makan, ini yang nggak boleh. Jadi tetap 1 tangan untuk ketika memakannya. Membelahnya dibantu 1 lagi boleh, tapi makannya tetap tangan kanan. Pernah yang lihat ya, ada yang 2 gini, dua-duanya ini ya, insya Allah. Baik. Yang ketujuh jamaah sekalian, al-aklu, saya ulangi, aklu luqma asaqito. Kalau makanan kita ada yang jatuh, itu ambillah. Ambillah, ya, jangan merasa apa jijik dengan sesuatu yang jatuh. Ya, selama masih bisa diambil, selama masih bisa dibersihkan. Ya, misalnya, ya, kita makan di sini lalu jatuh ke karpet rotinya, bagian dari rotinya, nah ini diambil. Nah, dilihat, oh nggak ada apa-apa, dimakan. Supaya tidak dimakan oleh syaitan. Kalau nggak memungkinkan, ya sudah coba sekali. Misalnya makan dekat, misalnya aliran air ya, atau sungai atau apa, jatuh nggak memungkinkan diambil, ya sudah. Kan bisa jadi ya, kita makan di pinggir apa, sawah misalnya atau apa, nggak memungkinkan diambil, ya tidak mungkin dibersihkan, ya sudah. Tapi kalau memungkinkan di rumah misalnya di lantai, nah, dilihat masih bisa dimakan. Jadi bukan sesuatu yang menjijikkan, tapi apa tujuannya? Supaya keberkahan itu sebanyak-banyaknya kita dapatkan, gitu ya. Supaya keberkahan itu kita dapatkan, itu baik ya makanan. Jatuh kan nggak sengaja tadi. Nah, dilihat kalau masih bisa ini dimakan. Ya. Dan ini telah kita coba dan alhamdulillah ya, dan tidak ada apa-apa sama sekali, insyaallah. Jadi bukan sesuatu yang aib atau dihindari, tidak. Yang penting dipastikan dulu ya, sudah masih bersih dimakan. Nah, li'annahu la yadri, karena seseorang itu tidak tahu di mana letak keberkahan pada makanannya, apakah yang di piringnya atau yang dijatuh tadi, tidak tahu dia, maka di sini dimakan. Nah, nah ini ya sabda beliau, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kalian nggak tahu barokah itu di bagian mana dari makanan kalian, apakah yang sudah dimakan ataukah yang di piring ataukah yang jatuh. Nah, baik. Termasuk diantara ada ketika makan jamaah sekalian, al-aklu ma'al jamaah, ya, makan bareng-bareng, ya, makan bareng-bareng. Nah, ya misalnya dalam konteks di rumah misalnya makan bersama, ini baik sekali bersama, ya, baik itu makannya bersama maupun keadaan kita bersama, ya, ini saya pikir sesuatu yang perlu kita kuatkan sama sekalian. Jadi kalau bisa jangan makan sendiri-sendiri, ya, makan sendiri-sendiri itu misalnya di rumah yang satu di kamar sana, yang satu di sini, itu kan sendiri-sendiri ya. Tapi ketika ngumpul itu lebih insya Allah lebih barokah, lebih baik, gitu ya. Ya, wal haditsu ghairul muharram ala ta'am wa mu'akalati sigharihi wa zawjatihi wa alla yakhussa nafsahu bi ta'amin illa li udhrin kadawa bal yu'athiruhum ala nafsihi fa akhira ta'am. Ya.
Wa idza faragha dhaifu min at-ta'am wa rafa'a yadahu qala sahibu at-ta'am kul wa yukarriruha alaihi ma lam yatahaqqaq annahu iktafa minhu. Nah. Baik. Insyaallah demikian ya. Yang ketiga jamaah sekalian, adab setelah makan. Ya, meskipun tadi ada sebagainya yang setelah makan ya. Tidak apa-apa, nanti disusun lagi ya. Ini adab-adab setelah makan. Disunahkan bagi orang yang makan jemaah sekalian setelah makan untuk memuji Allah dan berdoa. Di antaranya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Siapa yang pernah baca doa ini? Masya Allah, agak panjang doanya ini ya. Apa biasa yang kita baca setelah makan? Ya, ya, ternyata ada juga lafaz yang lain ya, seperti yang di layar ini. Ini bisa kita gunakan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ini mudah ya, tinggal yang selanjutnya. Fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, gini ya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Nah, maksudnya apa jamaah sekalian? Alhamdulillah aku masih bisa apa? Makan. Masih bisa minum. Berarti kita muji Allah, alhamdulillah. Nah, kalau kita memuji Allah, mudah-mudahan nikmatnya dia apa? Diberikan barokah, ditambahi. La in syakartum la azidannakum. Thayyiban, makanan yang baik, mubarakan yang diberkahi padanya, ghaira makfiyin. Ya, ghaira makfiyin itu maksudnya Allah lah yang memberikan kecukupan. Allah tidak dicukupi. Dialah yang yut'im wala yut'am. Dialah Allah yang maha memberikan apa? Makanan, dan dia tidak diberikan makan. Artinya Tuhan kita yang memberikan anugerah ini, dan dia tidak membutuhkan. Dia tidak dicukupi, tapi justru dia yang mencukupi. Wala muwadda, ya, wala wadda maksudnya tidak ditinggalkan. Wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ini ucapan yang baik ya sama sekalian. Salah satu lafaz setelah makan. Baik, kemudian Nabi SAW ya kalau makan makanan jamaah sekalian, idza akala ta'aman ghairal laban, kalau makan makanan selain minuman susu, beliau mengucap Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berilah kami keberkahan pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Nah, kalau minuman yang berupa air susu jamaah sekalian, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkailah kami padanya dan tambahkanlah kami darinya. Ini juga sangat baik ya. Apa minuman susu jamaah sekalian. Mungkin kita biasa apa susu sapi ya. Tapi ternyata ada juga susu kambing. Ya, itu juga sangat apa? Sangat baik ya. Walaupun kita mungkin lebih ke susu sapi ya, tapi susu kambing juga sangat tinggi vitaminnya dan juga sangat baik. Masya Allah. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Berkailah ya Allah dan tambahkanlah darinya. Nah, ada hadis yang lain ya, barang siapa yang Allah berikan makanan kepadanya lalu dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, jadi di antara doanya Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kemudian ketika diberikan ya minuman oleh Allah berupa minuman susu, mengucap Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Masya Allah. Baik. Yang terakhir adab-adab umum ya dalam masalah makanan. Yang pertama, ada mudzammit ta'am, jangan mencela makanan. Suka dimakan, tidak suka tidak dicela. Silakan tidak memakannya, tapi jangan mencela makanan tersebut karena dia juga makhluk. Nah, kita enggak selera, enggak apa, ya sudah, tapi jangan dicela. Ya, jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan qat sama sekali. Ini istahahu akalah. Kalau beliau suka, beliau selera, beliau makan,
Wa in karihahu, kalau beliau tidak suka, tarokahu, beliau tinggalkan. Berarti kalau nggak suka ya nggak memaksakan diri ya. Nggak suka ya sudah, tidak mau. Ya, karena kecenderungan manusia itu ya berbeda-beda ya. Suka ini. Ya mungkin saran buat para istri untuk apa? Memasakkan masakan yang disukai apa? Suaminya. Ya, suaminya juga menyampaikan ya, aku suka ini, biar dimasakkan itu. Ya. Pernah nanya ya, insyaallah umat di sini. Ya, jadi sukanya suaminya apa ya itu dimasakkan. Insyaallah dimakan. Yang nggak suka jangan nanti. Insyaallah. Ya, untuk para suami ya terus terang kepada istrinya. Ya, saya suka ini. Jangan ini ya, bilang nggak apa-apa, terus terang dalam rumah tangga ya. Tapi kalau ketika bertamu atau momen yang orang nggak tahu kesukaan kita ya nggak apa-apa, terus terang. Kalau memang nggak terbiasa, terus terang nggak terbiasa. Insyaallah demikian ya sama sekalian. Ya. Nah, di sini, masya Allah, ini Imam Nawawi bilang begini ya, rahimahullah taala, termasuk adab makanan yang ditekankan, yaitu jangan mencela makanan seperti, masya Allah, kata Imam Nawawi seperti apa? Malih, ini makanannya keasinan. Hamid pakai dot ya, bukan dal. Hamid, kemasaman. Qalilul milh, ini makanannya kurang garam. Ghalidh, keras makanannya. Raqiq, terlalu lembek. Ghairu nadij, wah ini belum matang. Dan lain-lainnya. Itu termasuk bentuk apa? Mencela makanan. Ya. Ya. Lalu bagaimana memberitahunya? Ya mungkin bisa disiasati. Tolong nanti kalau masak-masakan lagi tambahkan garamnya misalnya. Lebih apa? Lebih halus ya. Jadi bukan mencela makanan tapi menyarankan untuk kedepannya. Kalau makan makanan lagi kurangi apa? Ininya. Kalau buatin teh lagi ya kurangi apa? Gulanya misalnya. Ya. Demikian. Yang kedua jamaah sekalian, termasuk adab umumnya yaitu al-i'tidal, sedang-sedang dan tidak memenuhi perut. Ya. Jadi kalau bahasa hadis itu sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk apa? Minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Kira-kira bisa mempraktekkan ini, coba saya lihat. Mudah-mudahan ya. Meskipun kalau makanannya enak agak berat ini ya, masya Allah. Ya sepertiga makanan, sepertiga apa? Minuman. Dan subhanallah ini salah satu kunci kesehatan ya. Ya tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Masya Allah. Ya. Kalau makanannya sederhana, insya Allah bisa ya. Sepertiga makan, sepertiga. Makanannya pas, masya Allah, gulai atau sate atau kebuli atau ini, masya Allah ya. Yang penting nggak berlebih-lebihan ya mas kalian ya. Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita orang Indonesia itu kata orang Arab makannya sedikit ya mas kalian. Iya, kita sudah makan itu karena mereka belum makan. Ya kamu belum ngambil apa-apa nih. Jadi, masya Allah. Kita termasuk apa? Khafif ya, termasuk ringan makannya. Ya. Sahih ya. Belum apa-apa kalau ini ya, insya Allah. Jadi, artinya sebanyak-banyaknya kita itu nggak sampai ini ya, insya Allah ya, nggak sampai berlebih-lebihan. Nah, ya, kenapa jamaah sekalian kok disuruh pertengahan? Karena kalau berlebih-lebihan, terlalu kenyang jamaah sekalian itu thiqalul badan, memberatkan badan. Yang kedua, yurithul kasal, mewariskan kemalasan dari ibadah dan beramal. Ya, di samping menimbulkan apa? Dikhawatirkan ada dampak ya terhadap penyakit dan sebagainya. Nah, ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, hindari makan dan minum pada nampan atau tempat atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, insyaallah kita nggak pernah jamaah sekalian ya. Ini mungkin orang-orang yang punya kerajaan atau apa, ya kekayaan itu. Saking lebih-lebihnya emasnya, peraknya sampai apa? Buat apa? Piring sama ini. Ini nggak boleh sama sekali. Ya, demikian. Kenapa sama sekalian? Fa'inna halahu fid dunya, itu orang untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Ya, kalau di akhirat insya Allah ya mudah-mudahan mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk wadah-wadah tempat-tempat yang sangat luar biasa
Tapi kalau di dunianya hindari. Ya. Yang keempat, memuji Allah setelah makan. Ya, memuji Allah setelah makan. Ada hadis, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang dia makan satu suapan, lalu dia memuji Allah, atau meminum satu minuman, lalu dia memuji Allah atasnya. Allah ridha kepada hamba tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, sampai di situ ya. Alhamdulillah. Ini insya Allah beberapa adab umum ya tentang makanan dan minuman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan keberkahan rizki kepada kita sama sekalian. Semoga Allah yang Maha Razak, Maha memberikan rizki, terus memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang mencukupi dan kita bisa mensyukurinya sampai akhir hayat kita, dan lebih-lebih lagi kita kepingin mendapat makanan dan minuman di akhirat kelak. Nah, ini yang barangkali menjadi program jangka panjang kita sahabat sekalian, bagaimana supaya bisa makan dan minum di akhirat, karena kalau di dunia itu hanya sementara sifatnya. Nah, di akhirat perlu, di antaranya di padang mahsyar, yaitu perlu air. Airnya itu dari mana? Telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti di surga, yaitu kita insya Allah mudah-mudahan mendapat makanan dan minuman. Tapi kalau di neraka nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, sampai ahli neraka itu mengatakan kepada penghuni surga, bagaimana coba sekalian? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma', tolong kami beri sedikit saja dari air. Au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Ya, nggak ada kecuali air yang sangat panas dan dari pohon yang berduri. Ya, semoga nasihat ringkas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Sekian insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Nah, Ustaz, tafadhal. Bismillah. Sami'tu al-kalam anna di ahli bait la yanbaghi an yas'al dhuyufahu madza turid an tashrab aw madza turid an ta'kul, hal hadza sahih? Ya, apakah benar tamu jangan bertanya kepada sahibul bait ya, sahibul bait jangan tanya kepada tamunya minum apa atau apa. Ya. Ya. Ya, wallahu alam bisawab. Ini saya lihat fleksibel ya sahabat sekalian. Kalau memang dia adanya itu ya itu disuguhkan. Kalau memang dia melihat tamunya ini apa ya kecenderungannya, misalnya dia suka kopi apa teh ya nggak apa-apa kita tanya, daripada kita suguhi teh dia suka kopi, nggak apa-apa. Insya Allah demikian ya. Ya. Kalau disuguhi dua-duanya nanti nggak diminum salah satunya, kecuali kalau minuman tersebut kemasan kan ini ya. Kita suguhkan semua. Demikian insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, ini urusan urusan adat atau kebiasaan sama sekalian. Mungkin dalam hal bertamu itu misalnya kita boleh orang yang bertamu sebagai tamu menanyakan tempat duduk kita, boleh. Saya duduk di mana, boleh. Misalnya kursinya ngadep sini, ada yang ngadep sana. Lah yang di ngadep sini sama sekalian atau ngadep sini ya, itu dekat dengan pintu masuk ke ruang tengah. Yang mungkin selambunya itu kadang buka, kadang nutup gitu ya. Maka kita tanya kepada sahibul bait, saya duduknya di mana. Nah, nanti diarahkan. Kalau nggak ada pilihan di situ semuanya sama ya sudah kita duduk. Tapi kalau kita perlu bertanya lebih baik. Demikian, tidak mas kalian. Ya. Nah, insyaallah demikian. Ada yang lain sama sekalian? Ya. Baik, cukup insyaallah ya. Ya. Kita cukupkan ya pembahasan kita sama sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah.